Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan bulan keluarga Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura. Persekutuan doa hari ke-7 saat ini akan mengangkat tema hasil pekerjaan yang mendatangkan berkat bagi keluarga. Adapun bacaan Alkitab diambil dari kitab Habakuk 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Mari kita mulai persekutuan doa kita pada saat ini dengan mengaku pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan hari ini bisa kita terima dengan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama dengan keluarga Gereja Kristen Jawa Seklasis Kartasura untuk kembali mengadakan persekutuan doa bulan keluarga di hari yang ke-7 pada saat ini. Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bagaikan rusa yang merindukan air, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah pada kami semua, sehingga dahaga akan kebenaran dan kasih-Mu terpuaskan pada saat ini. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kuasai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sabda kebenaran-Mu semua diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Habakuk 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, setiap orang pasti ingin membahagiakan keluarganya sendiri. Nah, salah satu cara agar keluarganya bahagia adalah dengan mencukupi segala kebutuhan hidupnya, terutama soal pangan, papan, sandang, hiburan, dan lain sebagainya. Namun sayang, ada orang tertentu yang demi kebahagiaannya sendiri, demi kebahagiaan keluarganya sendiri, tega meraup keuntungan dengan cara-cara yang curang, bahkan jahat, yang bisa merugikan orang lain. Contohnya misalkan, ada seorang pedagang yang berbuat curang dengan mengubah timbangan sehingga tidak sesuai dengan takaran yang semestinya. Ada lagi penjual makanan, dia menggunakan bahan pengawet atau zat pewarna yang tidak ditujukan untuk makanan tetapi menggunakan zat pewarna pakaian. Atau demi mengawetkan makanannya, misalkan mie atau ikan asin, dia menggunakan formalin. Padahal kita semua tahu bahwa formalin itu hanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, itu sekedar contoh bagaimana orang mengambil keuntungan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang jahat, namun biasanya yang melakukan ini dari tataran masyarakat kelas bawah. Kalau masyarakat kelas atas yang elit, ya berbeda lagi. Kita bisa melihat gaya hidup para politisi, kaum selebritas, tokoh-tokoh yang di kelas atas. Mereka tidak menggunakan cara-cara seperti itu, tapi dengan korupsi, mengedarkan narkoba, dan berbuat curang. Dan contoh yang paling anyar adalah Jaksa Pinangki. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh di depan adanya orang yang menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan sendiri sampai tega merugikan orang lain. Nah, pertanyaannya, mengapa orang mau sampai tega berbuat seperti itu? Orang melakukan kejahatan, kecurangan semacam itu karena mereka memiliki pandangan bahwa harta atau kekayaan atau uang itu sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk hidup, tapi sebagai tujuan hidup. Nah, karena uang atau harta itu menjadi tujuan hidup, maka demi meraih tujuan itu, orang itu tega melakukan berbagai cara yang curang ataupun melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan cara curang itu dimulai? Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kejahatan seperti itu, kecurangan seperti itu sudah dimulai sejak kanak-kanak. Tanpa disadari, kebiasaan ketika masih sekolah
itu mencontek, dia itu sebenarnya sudah memupuk dirinya untuk menjadi koruptor yang hebat. Karena sejatinya mencontek itu juga mengkorupsi nilai yang seharusnya bukan haknya. Atau ketika anak yang badannya besar lalu memalak temannya yang badannya lebih kecil, kalau tidak diberikan sejumlah uang, mengancam-ancam akan memukul dan sebagainya, itu juga akan memupuk anak itu ketika tumbuh dewasa menjadi preman yang pekerjaannya juga ingin memeras orang lain. Jadi perlu disadari bahwa setiap anggota keluarga perlu memberikan pendidikan yang baik supaya tumbuh kembang anak itu bisa membuat si anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka selaku orang tua harus hati-hati. Amati pertumbuhan anak. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, segera diingatkan. Mengapa begitu? Supaya anak-anak kita itu tidak memiliki sikap seperti Yoyakim yang waktu itu juga memiliki karakter yang buruk. Yoyakim bisa menjadi raja yang memerintah di kerajaan Yehuda karena dia juga melakukan cara yang kurang baik. Dia minta bantuan dari kerajaan yang lain, yaitu dia minta bantuan Firaun, dan ketika sudah menjadi raja, ketika sudah berkuasa, maka dia kemudian juga memberikan imbalan kepada Firaun dengan memberikan upeti yang jumlahnya lumayan besar berupa emas dan perak. Lalu dari mana Yoyakim bisa memiliki emas dan perak untuk diberikan kepada Firaun? Dia menindas, dia memeras rakyatnya sendiri untuk diberikan kepada Firaun dan juga untuk kepentingan keluarganya sendiri. Yoyakim dengan anggota keluarganya hidup bermewah-mewah di istana, sementara rakyatnya menderita. Nah, kondisi inilah yang mendorong Nabi Habakuk untuk tampil, memperdengarkan suara Tuhan untuk menegur Yoyakim yang memiliki karakter seperti itu. Sebenarnya Habakuk sudah lama sekali melihat kecurangan dan kejahatan rajanya. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera memberikan penghukuman kepada Raja Yehuda itu, kepada Yoyakim. Tapi lama sekali Habakuk itu berdoa minta kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu diam. Sepertinya Tuhan itu tidak mendengarkan doanya. Itu bisa kita lihat di bacaan sebelumnya, di pasal 1. Tapi ketika memasuki pasal yang kedua, Habakuk mulai lega karena sejatinya Tuhan juga melihat dan mendengarkan kejahatan Yoyakim. Itu sebabnya Tuhan berfirman, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Dan kalau kita lihat ketika Tuhan berseru celakalah, 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 dan diulang-ulang sampai 3 kali, itu menandakan bahwa perbuatan mencari sesuatu yang tidak benar, mencari laba, mencari untung dengan cara yang tidak halal, atau dengan curang, atau dengan jahat, itu akan merugikan orang itu sendiri. Itu akan menghancurkan keluarganya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita saksikan para koruptor yang ditangkap itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang kelihatannya mereka tertawa-tertawa, tapi apa yang dirasakan keluarganya, anak-anaknya, mereka merasa malu yang luar biasa. Banyak kamera yang menyoroti keluarga itu, sehingga dimanapun mereka berada, terus dikejar-kejar perasaan malu. Jadi perbuatan kejahatan orang tua itu juga berdampak kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
di bulan keluarga pada saat ini mari kita fokus kepada keluarga. Betul, kita memang memerlukan uang, karena dengan uang kita bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Terlebih di masa pandemik seperti sekarang ini, kita semakin banyak memerlukan uang. Tapi ingat, ada nasihat bijak yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Di sana Rasul Paulus mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang sendiri itu tidak salah. Uang itu sendiri sifatnya netral. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, untuk menambah kebahagiaan keluarga, tapi yang menjadi persoalan adalah cinta uang itu sendiri. Dulu penyanyi zaman dulu, Gombloh gitu ya, mungkin yang anak-anakku sekarang sudah tidak mengenal lagi. Dia pernah mengatakan, kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat. Jadi orang itu kalau sudah cinta, apa-apa itu dilakukan dengan segala upaya. Nah, orang yang cinta uang sampai berlebihan, maka dia bisa melakukan kejahatan yang luar biasa demi memperoleh uang itu. Oleh karena itu, nasihat bijak dari Rasul Paulus tadi, demikian juga firman Tuhan yang disampaikan Nabi Habakuk, hendaklah menjadi peringatan akan kita. Mari kita didik anak-anak kita supaya sejak awal, sejak kecil itu kita tanamkan kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran. Karena kalau kita selalu menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetiaan, apapun pekerjaan kita, itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi keluarga kita. Jadi mari kita bekerja dengan tekun, dengan jujur, dengan setia, dan kerja keras. Tuhan pasti memberkati kita dan juga pekerjaan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur melalui firman-Mu pada saat ini kami disadarkan, kami diingatkan akan bahaya cinta uang. Kami boleh belajar dari Raja Yoyakim yang demi meraih kekuasaan, meraih kekayaan dengan cara yang jahat, menindas dan memeras rakyatnya yang menimbulkan penderitaan bagi seluruh kerajaan itu. Kiranya Engkau mengampuni kami jikalau selama ini kami bekerja dengan cara-cara yang kurang baik. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, sehingga seluruh hasil pekerjaan dan usaha kami itu bermanfaat dan menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, bahkan tidak hanya untuk keluarga kami, tapi juga untuk gereja dan masyarakat. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Cinta Kasih Sejati, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan PKJ 153 bait yang pertama dan kedua.
Mari kita akhiri persekutuan doa bulan keluarga hari ke-7 ini dengan penuh sukacita. Lakukanlah firman Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.